podcastnya anak milenial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat milenial, selamat datang di podcast LC, podcastnya anak milenial. Bareng aku Husna yang bakal jadi host dalam episode kali ini. Dan kita bakal membahas salah satu topik yang sangat menarik, yaitu peran We Create Agents of Change dalam mendukung milenial menuju Indonesia Emas di tahun 2045. Di studio saat ini kita sudah kedatangan narasumber yang sangat inspiratif. Beliau adalah sosok perempuan yang merupakan CEO dari We Create Agents of Change. Beliau adalah Ibu Nuriska Ayuningsi Esos MPA. Halo, selamat sore Ibu Ska. Hai Nusna, hai. Ngomong-ngomong soal We Create Agents of Change nih Bu, apa sih sebenarnya We Create Agents of Change itu? Oke, saya sebutnya sahabat milenial ya buat Iya, semuanya. benar. Oke, sahabat milenial dimanapun berada. Jadi bersama saya, boleh panggil kakak, boleh panggil ibu, terserah deh. Pokoknya yang nyamannya buat kalian. Jadi misi AC ini atau We Create Agent of Change ini sebuah inovasi gerakan untuk mereka yang ingin menjadi pahlawan ekonomi bangsa. Wah, oke. Jadi movement ini dilatar belakang oleh kegelisahan Baik. atas kondisi Indonesia pada saat ini. Jadi teman-teman sudah pada tahu ya, Iya. bahwa Indonesia itu sudah merdeka sejak tahun 1945. Ya. Nah, baik. Kita udah merdeka secara politik, tapi sampai saat ini kita lihat Indonesia kondisinya seperti apa? Kondisinya kita belum merdeka, ternyata belum merdeka secara ekonomi. Ya, jadi berdasarkan data tersebut, kita perlu melakukan gerakan atau movement yang bisa mengangkat Indonesia itu menjadi Indonesia yang lebih maju, ya, Indonesia yang lebih bisa berdaulat baik secara politik maupun secara ekonomi, seperti itu. Oke, menarik banget yang menjadi latar belakang dari berdirinya WCAC ini adalah memang dari kegelisahan ya. Kegelisahan yang juga anak muda, saya panggilnya Kaska aja ya. Nah, Kaska ini juga sosok anak muda dan sudah membuat sebuah movement, sudah membuat wadah buat para milenial untuk berkreasi seperti itu. Nah, selain latar belakang sebenarnya apa yang menjadi pertimbangan kemudian kenapa dikatakan bahwa Indonesia nih dari segi ekonomi kita tuh belum merdeka? Ya, berdasarkan data bahwa Indonesia itu belum merdeka secara ekonomi, ya. Oleh karena kegelisahan itu, maka We Create Agent of Change ini punya andil atau moral untuk ikut andil dalam menciptakan Indonesia yang lebih maju ya, tentu saja ya. Jadi We Create Agent of Change ini adalah gerakan moral yang ingin turut andil dalam membentuk generasi menjadi agen perubahan. Dalam hal ini menjadi perubah gaya hidup ya, menjadi lebih positif. Ya tentu saja untuk mengarahkan masyarakat pada umumnya dan khususnya di Agent of Change itu sendiri, ini mahasiswa ya, untuk bisa menjadi ya tentu saja investor ya, menjadi investor ataupun menjadi pengusaha. Jadi ada dua cara yang menjadi kunci dari We Create Agent of Change ini. Apakah nanti dia akan tetap menjadi praktisi sesuai dengan bidangnya dalam perkuliahan dan bidang studi yang dia pilih di kampus dia, maupun dia menjadi entrepreneur yang bisa membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat Indonesia. Seperti itu. Nah, jadi memang kalau kita berbicara terkait agent of change, agen perubahan gitu ya, selalu identik dengan anak-anak milenial, dengan anak khususnya mahasiswa ya Kak. Betul sekali. Nah, menurut Kakak seberapa besar sih sebenarnya peran milenial ini terhadap Indonesia secara umum nih? Oke, peran milenial ini secara khususnya untuk masyarakat kita atau bangsa kita saat ini, dari bangsa Indonesia ini, itu sangat besar sekali ya sebenarnya. Jadi pengaruh dari
agen of change ini diharapkan bisa memberikan impact yang besar buat masyarakat. Dan tentu saja gerakan-gerakan seperti ini kita butuhkan. Kenapa? Karena ketika mereka bisa menjadi seseorang yang ya tentu saja setelah mereka selesai kuliah itu bisa bermanfaat buat masyarakat ya. Jadi bagaimana kita mendidik ataupun menciptakan generasi yang setelah mereka kuliah nanti, entah itu mereka memilih untuk menjadi praktisi, menjadi entah seorang dokter, pakar hukum ataupun apapun itu, juga dia bisa memberikan impact secara ekonomi buat masyarakat. Jadi kalau misalnya ada yang memilih untuk menjadi entrepreneur, itu bisa memberikan impact terhadap masyarakat dengan lapangan pekerjaan yang saya bilang tadi ya, membuka lapangan pekerjaan, sehingga masyarakat itu bisa mendapat impact positif daripada dari mahasiswa-mahasiswa tadi yang sudah dibina secara mentalitasnya, kemudian knowledge-nya, jadi skill-nya dia itu bisa dikembangkan sehingga ketika dia selesai nanti dia bisa punya istilahnya skill gitu ya, skill ataupun kemampuan hard skill, soft skill, sehingga kemampuannya itu bisa diterapkan dalam itu tadi membuka lapangan pekerjaan ya seperti itu. Iya benar, jadi memang tidak terbatas pada mencari pekerjaan saja kalau zaman sekarang ya, tapi kita lebih fokusingnya tuh ke bagaimana kita milenial ini bisa menciptakan membuka lapangan kerja baru. Dan salah satunya adalah menjadi entrepreneur ya Kak. Iya benar sekali. Yang sangat besar. Jadi sekarang itu kondisinya sangat berat sekali. Iya. Utamanya setelah adanya pandemi ini ya, ternyata impactnya itu sangat besar sekali. Of course. Sangat besar buat khususnya masyarakat Indonesia. Bisa kita lihat di beberapa lokasi ya, entah itu di Sulawesi, di Jawa, ataupun dimanapun itu, ternyata lapangan pekerjaan itu sangat terbatas. Jadi banyak dari mahasiswa yang setelah kuliah itu bingung gitu loh, pengen jadi apa gitu. Jadi apakah mereka harus berpangku tangan setelah mereka selesai baru mereka berpikir, atau mereka harus digembleng sejak sekarang untuk berpikir apa yang mereka harus lakukan, what we gonna do after graduation. Jadi habis selesai itu kita mau ngapain gitu. Jadi itulah yang sangat penting mereka pikirkan, apa yang mereka harus persiapkan sebelum keluar dan menjadi seorang sarjana after graduation. Baik. Nah, memang menarik dan sangat inspiratif ya latar belakang lahirnya WCAC ini. Kemudian juga bagaimana kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan buat orang banyak. Itu insya Allah sih kalau hal-hal baik mah bakal selalu ada jalan ya Kak. Insya Allah ya. Insya Allah. Nah, ngomong-ngomong soal milenial, kalau kita bisa berbicara soal milenial kan juga selalu identik dengan inovasi baru. Nah, bagaimana sih WCAC ini mewadahi ide inovasi anak muda? Apakah memang ada program-program khusus yang diadakan oleh WCAC untuk mendukung hal tersebut kan? Jadi gini ya sobat milenial dimanapun berada. Jadi We Create Agent of Change ini dibentuk dan menggandeng kita punya namanya gerakan 7 element. Jadi ada 7 elemen dari gerakan We Create Agent of Change. Itu yang pertama ya WCAC atau pengurusnya itu sendiri ya, manajemennya. Kemudian ada mahasiswa yang bergabung dalam movement ini kan. Kemudian ada mentor dari pengusaha, karena kita juga melibatkan pengusaha-pengusaha yang pengen memberikan andil dan sharing knowledge-nya kepada mahasiswa yang entah itu masih berstatus mahasiswa untuk saat ini ya. Kemudian ada mentor yang khusus di investor. Jadi kalau ketika mahasiswa itu nggak punya passion nih dia menjadi seorang pengusaha, karena ada beberapa orang yang sebenarnya memang karakteristiknya seperti itu ya,
dia lebih cenderung pengen fokus dengan bidangnya dia. Misalnya dia susah punya bagi waktu untuk jadi entrepreneur atau pengusaha. Misalnya misal jadi dokter nih, dia susah ya. Dia fokus otomatis dengan bidangnya dia kan, menjadi seorang dokter yang baik. Makanya dia kita arahkan menjadi investor. Maka nanti akan dimentori oleh investor bagaimana cara menjadi investor yang baik dan sebagainya. Kemudian ada simpatisan. Jadi simpatisan ini dari support nanti sponsorship yang menjadi simpatisan untuk program-program yang dilaksanakan oleh Bikret Agen of Change. Kemudian ada donatur dan kemudian ada investor. Jadi sekarang saat ini Bikret Agen of Change ini punya kerjasama nih dengan Aparkos Indonesia. Jadi Aparkos di seluruh wilayah Indonesia. Jadi kita ada kerjasama bagaimana membuat program dengan Aparkos ini, nanti diwadahi oleh Aparkos. Kita difasilitasi, kemudian kita mengadakan program di setiap wilayah itu untuk melaksanakan yang namanya program entrepreneur, jadi dan investor. Oke, baik. Nah, kalau ngomong-ngomong soal planning ini udah menarik banget, udah targetnya udah jelas siapa-siapa aja yang bakal menjadi bagian dari WCAC ini. Ada 7 elemen ya yang dibentuk seperti itu. Dan kalau melihat di era saat ini dikaitkan dengan era digitalisasi, revolusi 4.0 gitu. Nah, bagaimana peran WCAC dalam mendukung hal tersebut seperti itu? Ya, menghadapi tantangan ya. Ya, benar. Setelah adanya pandemi tadi, kemudian kita dituntut untuk bagaimana bisa menyesuaikan dengan era digitalisasi seperti saat ini. Kemudian bagaimana kita menyesuaikan dengan revolusi industri 4.0 tadi ya. Bikret Agen of Change tentu saja menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Jadi sebelumnya itu kita mengadakan kelas dengan kelas offline ya, pertemuan langsung. Tapi dengan adanya era digitalisasi, sebenarnya ini positif juga ya, karena yang tadinya kita benar-benar harus ngatur waktu, jadwal dan sebagainya untuk program kelasnya untuk bisa langsung. Ternyata sekarang dipermudah dengan adanya online kelas ya, kelas online. Jadi teman-teman itu dimanapun dan kapanpun bisa mengikuti kelas itu tanpa harus terbatas oleh wilayah dan sebagainya. Nah, seperti itu. Jadi era digitalisasi ini sangat penting sekali ya. Bagaimana teman-teman dari mahasiswa itu kita tingkatkan kapasitasnya, building kapasitinya untuk bagaimana supaya bisa menyesuaikan dengan kondisi di era digitalisasi saat ini. Apalagi dengan adanya kita tahu ya teknologi AI, kemudian bagaimana IT saat ini yang semakin berkembang. Tentu saja itu menantang teman-teman mahasiswa untuk bagaimana bisa bersaing di era globalisasi saat ini. Karena kalau mereka stuck dengan kondisi tanpa adanya penambahan atau peningkatan soft skill dan hard skillnya, kualitas kita juga tentu saja mereka akan stuck di kondisinya. Nah, jadi kalau memang berbicara terkait teknologi itu tidak ada habisnya, selalu ada perkembangan di setiap zamannya, pasti selalu ada pembaruan seperti itu. Dan jangan sampai manusia yang menciptakan teknologi justru ketinggalan daripada teknologi itu sendiri ya Kak? Iya. Nah, kalau WCAC sendiri ini, Bikret Agen of Change, apakah ada kunci suksesnya, strategi khusus bagaimana menghadapi revolusi industri tersebut dan digitalisasi? Oke, jadi untuk Bikret Agen of Change ini dalam menghadapi atau mengadaptasi ya perubahan di era globalisasi, di era digital saat ini, yaitu yang pertama ya yakni mencari tahu skill ya, mencari tahu skill dan potensi diri seperti apa, kemudian bagaimana cara meningkatkan secara konsisten ya terhadap perubahan yang ada gitu. Kemudian yang kedua
bagaimana mempelajari ilmu-ilmu baru gitu. Oke. Jadi teman-teman itu jangan kunci diri buat nggak berupaya untuk meningkatkan knowledge-nya gitu. Baik. Harus bagaimana seaktif mungkin ya, mencari tahu Oke. gitu. Jangan stuck itu pengen diajarin terus gitu. Sekarang harus benar-benar kan digitalisasi, apalagi internet sekarang sangat mudah diakses. Jadi teman-teman bisa mencari ilmu apa aja dimanapun itu untuk meningkatkan ilmu baru. Kemudian itu terkait dengan industri dari generasi seperti generasi keempat saat ini ya, itu dengan adanya mesin learning, Yes. teknologi AI kan, Oke. AI dan teknologi lainnya gitu. Kemudian yang terakhir ini bagaimana memupuk kebiasaan itu tadi, berpikir secara kritis untuk memecahkan masalah dengan problem solvingnya itu. Setiap apa yang menjadi kendala dari teman-teman itu segera diatasi dengan bijaksana. Nah, kalau tadi udah di-spill soal strateginya, sekarang kita mau tahu juga nih Kak, apakah ada hambatan yang signifikan seperti itu dalam menghadapi era digitalisasi saat ini? Ya, keterbatasan itu tentu saja ada ya, Adik Husna ya, sobat milenial. Dan keterbatasan yang ada itu seperti misalnya culture, Baik. culture organisasi untuk saat ini ataupun culture Indonesia secara garis besarnya itu sangat berpengaruh ya terhadap adanya perkembangan di era digitalisasi, di mana masyarakat Indonesia tentu saja akan menyesuaikan dengan kondisi yang ada dan dengan culture yang ada, karena setiap wilayah itu ada kearifan lokal ataupun culture yang mereka bawa gitu, value yang mereka bawa. Kemudian bagaimana mereka bisa bertransformasi dengan digital ya, itu tantangannya juga ya, itu tantangan sekali ya. Apalagi untuk wilayah-wilayah yang tentu saja sangat terbatas ya, dengan teknologi. Sekarang sudah eranya digitalisasi, lantas beberapa wilayah kita kan masih terbatas ya, jadi itu menjadi hambatan juga. Dan ada beberapa wilayah yang memang masih apatis, maksudnya belum bisa menerima dengan adanya perkembangan seperti itu. Makanya ini menjadi hambatan juga, bagaimana kita bisa sharing knowledge itu ke masyarakat secara umum ya. Kemudian keterbatasan sumber daya manusia kita. Baik. Sekarang itu kan generasi milenial ya, tapi generasi sebelumnya ini sangat sulit untuk digembleng untuk menyesuaikan kondisi sekarang. Otomatis bagaimana caranya yang kita hadapi ya, untuk generasi sekarang yang kita tingkatkan gitu, karena agak berat juga sih mau membuat generasi yang di atasnya kita itu bisa menyesuaikan dengan generasi sekarang. Walaupun mereka berupaya pun pasti akan terkendala karena tantangan tersendiri. Iya, tantangan. Baik. Kemudian ya kita terpatok sama biaya ya. Jadi tadi sumber daya manusia misalnya ya, kalau bicara karena setiap pelatihan pun itu butuh biaya ya. Setiap bagaimana internet aja itu butuh biaya loh. Nah, jadi bagaimana mahasiswa mau meningkatkan kalau mereka nggak punya resource-nya gitu. Nah, internet itu adalah salah satu jalan untuk mereka. Sedangkan untuk mengakses internet itu mereka kan beli kuota dulu gitu kan, atau cari tempat wifi, dan biasanya kan kafe-kafe itu aja butuh biaya gitu. Kadang mereka harus merokok kocek berapa buat bisa stay di situ kan, nggak gratis gitu. Kecuali mereka ya di tempat yang memang free ya. Saya nggak tahu juga, itu ada beberapa wilayah memang bisa diakses oleh teman-teman kita maupun berada. Karena terlalu masifnya teknologi yang ada, kadang mereka lupa bahwa data kita itu juga harus ada pengamannya gitu. Karena jangan sampai data-data yang ada di
kita ini bisa gampang diakses Benar. gitu loh. Oleh orang-orang yang nggak bertanggung jawab ya. Kalau misalnya digunakan untuk yang bermanfaat ya it's okay lah. Tapi saat ini yang kita dengar di berita atau media sosial lainnya itu banyak sekali data-data yang ternyata bocor lah Ya, dan sebagainya. Menjadi Kita nggak ingin dengan adanya digitalisasi ini hal-hal tersebut kita sangat hindari ya. Kita nggak mau data kita yang private ini bisa keakses ke semua orang. Kita pengennya itu mahasiswa ataupun teman-teman yang ada di kampus itu jangan menjadikan kos-kosannya itu sebagai kosan doang. cuman tempat tidur doang Oke, ya. baik. Jangan kayak cuman lihat kampus, kamar, kakus ya. 3K itu. Oke. Itu sangat tidak produktif ya. Hmm. Kita pengen teman-teman itu di kos-kosannya itu bukan hanya jadi tempat tidur, tapi jadi tempat untuk bisa mengaktualisasi diri, untuk meningkatkan soft skillnya, hard skillnya dan sebagainya, supaya mereka khususnya untuk mahasiswa ini punya bekal gitu. Setelah selesai dari kampus universitasnya itu punya bekal, bisa dia bawa keluar, entah itu jadi investor nanti atau jadi entrepreneur, jadi bisa bermanfaat buat masyarakat, seperti itu ya. Oke, baik. Nah, kalau berbicara tadi soal WCAC ternyata membuka peluang buat semuanya. Boleh di-spill dong Kak, gimana caranya biar bisa join dengan WCAC menjalin kerjasama semacam itu? Oke. Untuk kerjasama dengan kita itu ada buka yang namanya sponsorship dan ada yaitu simpatisan ya. Simpatisan dan Jadi sponsorship itu yang memfasilitasi. Jadi teman-teman semisal nih punya kos-kosan yang pengen kerjasama dengan kita itu boleh. Jadi nanti difasilitasi dari tempat kos-kosannya yang kerjasama dengan kita. Kebetulan sekarang itu yang kerjasama dengan kita ya ada Aparkos ya. Jadi ada nanti yang namanya sponsorship package. Jadi ada juga Herometer. Herometer. Oke, sponsorship package itu kita ada beberapa sponsorship di mana teman-teman yang bergabung dengan kita itu, jadi ada sumbangsinya ya. Jadi sumbangsinya itu kita bekerja sama dengan WCAC itu ada Nation kita sebutnya, kemudian Heromaker Nation di level Diamond. Jadi perpaduan logo, kemudian dapat tampil mengisi acara. Berarti ada benefitnya masing-masing. Benar, ada benefitnya, dan untuk lebih jelasnya untuk kategori ini nanti di next penjelasan di next session ya. Cuman gambaran secara garis besarnya saya bisa jelaskan ke teman-teman ya, sedikit ya seperti yang Gus bilang tadi. Dari banyaknya hambatan yang seringkali menjadi tantangan kemudian kenapa WCAC dan juga mungkin tidak hanya WCAC sih sebenarnya ini menjadi tantangan dan hambatan global, bisa dibilang seperti itu karena memang persoalan biaya, persoalan data pribadi, persoalan yang lain-lainnya itu juga merupakan sesuatu hal yang harus diperhatikan, apalagi kalau kita pengen menumbuhkan bahkan mencakup lebih luas, memperluas lingkungan kita apalagi WCAC saat ini. Nah, saya penasaran juga nih Kak, untuk WCAC saat ini apakah sudah ada cabangnya atau semacam itu, perluasannya seperti apa, ataukah berpusat pada satu daerah? Oke, jadi We Create Agent Coaching ini karena kita bekerja sama untuk saat ini ya, kita bekerja sama dengan Aparkos, dan ini bisa jadi berkembang untuk wilayah ataupun tempat-tempat kos-kosan lain. Karena kebetulan kita kerjasamanya dengan Aparkos nih, dan tidak menutup kemungkinan kita bekerja sama dengan rusun-rusun ataupun kos-kosan ataupun apapun ini yang pengen dikembangkan. Jadi jargonnya itu kan jelas ya, pengen menjadikan kos-kosan itu sebagai kampus kedua ya. Jadi
bagaimana caranya supaya kita jadiin tempat kos-kosan itu bukan jadi tempat tidur doang gitu, tempat istirahat buat teman-teman, tapi juga sebagai media atau tempat atau wadah ya buat teman-teman bisa mengaktualisasi diri, kemudian meningkatkan soft skillnya. Makanya dengan adanya pelatihan-pelatihan tadi atau kelas-kelas online kita harapkan bisa membantu teman-teman untuk meningkatkan skillnya untuk sebagai investor tadi atau pengusaha, karena ilmu ini ya tentu saja sangat sulit ya didapatkan di luar. Dan kalau misalnya pun dapatkan di luar itu sangat mahal biayanya. Ilmu itu mahal kan? Dan sangat sangat sulit gitu loh. Karena ini kan kita langsung terconnecting langsung dengan mentornya gitu. Jadi ya kadang ada pelatihan di luar ataupun ada kelas online di luar, tapi itu berbiaya. Kalau kita insya Allah semuanya kita kasih free, gratis ya. Karena kita pengen ilmu ini bisa bermanfaat buat masyarakat secara umum dan terkhusus untuk teman-teman yang ngekos di aparkos ataupun kos-kosan lain nanti kerjasama dengan We Create Agent of Change. Oke, nah info menarik buat teman-teman semua, sahabat milenial, ternyata WCAC ini juga membuka peluang loh buat kerjasama dengan WCAC ya. Apalagi kalau teman-teman yang punya kosan, misalkan orang tuanya boleh banget buat kerjasama dengan WCAC ya. Ya, jadi gimana sih cara kerjasamanya Kak? Jadi kenapa harus kerjasama dengan WCAC? Ya, jadi We Create Agent of Change ini adalah movement ya teman-teman ya. Jadi movement kita ini sangat bermanfaat buat melahirkan generasi penerus bangsa. Ya, jadi kita menjadi pelopor nih supaya mahasiswa itu bisa nanti bisa independen, bisa mandiri dari segi finansial, kemudian bisa membuka lapangan kerja. Otomatis yang kita lakukan adalah mencetak generasi penerus bangsa untuk menjadi lebih positif nanti ketika mereka udah selesai dari kuliahnya ya, dari universitasnya gitu. Karena biasanya ngekos tuh anak-anak mahasiswa ya. Jangan kita pengen nih teman-teman mahasiswa, karena saya juga kebetulan pernah jadi mahasiswa dong ya. Mahasiswa. Jadi ada yang namanya Hero Maker Nation, ada Hero Maker Platinum, Hero Maker Gold, Silver, Bronze ya. Dan ada ini ya, Hero Maker reguler dan simpatisan. Berarti kalau mau menjalin kerjasama langsung aja ya ke kontak bisa kontak ke We Create Agent of Change. Via apa nih Kak? Nanti ada di bawah ini. Ada di bawah ini. Bawah ini ya. Nanti bakal cantum di sini ya. Nanti lebih jelasnya di konten selanjutnya kita akan lebih lebih detail lagi untuk teman-teman dimanapun berada ataupun company yang pengen kerja sama dengan We Create Agent of Change ini, ataupun kampus, universitas ataupun apapun itu ya, tidak menutup kemungkinan tidak harus perusahaan karena kenapa mereka ketika memberikan andil untuk ini, otomatis kita akan memberikan supporting untuk mahasiswa-mahasiswa yang pengen jadi pahlawan ekonomi. Masya Allah ya, siapapun punya hak yang sama, berhak untuk menjadi pahlawan untuk ekonomi bangsa Indonesia. Baik, nah terakhir, apakah boleh diberikan closing statement buat teman-teman semua yang mungkin sekaligus menjadi pesan penutup buat sahabat milenial agar tidak bosan-bosannya untuk improving themselves, karena kita butuh agen-agen perubahan. Betul sekali. Oke, sahabat milenial dimanapun berada, jadi untuk closing statement saya bersama AOC pada hari ini di podcast hari ini, saya ingin memberikan sedikit masukan ya kepada teman-teman bagaimana menyongsong generasi Indonesia Emas 4.0 ya, bagaimana menyongsong. Ya, tentu saja teman-teman sebaiknya mulai dari saat ini dan detik ini setelah menonton podcast ini meningkatkan hard skill dan soft skillnya ya. Untuk baik itu critical thinking skillnya, kemudian basic skillnya, problem solvingnya, kemudian communication skillnya ya. Yang
public speaking dan seperti itu. Kemudian bagaimana critical kreatifnya, digital skillnya, kemudian ya tentu saja teman-teman dituntut untuk bagaimana bisa kreatif, sekreatif mungkin, kemudian memiliki tekad, semangat, kemudian inovasi, dan tentu saja untuk bersaing teman-teman punya daya pikir yang kritis terhadap era globalisasi saat ini. Jadi dan yang paling penting saran saya adalah bagaimana teman-teman menguatkan mentalitas, karena mentalitas itu sangat penting untuk teman-teman kuatkan. Semangat itu penting untuk ditanamkan sejak dini, karena bagaimanapun yang kita lakukan itu tanpa adanya semangat, tanpa adanya mentalitas yang kuat, itu sangat susah ya. Karena healthy mental ini sangat penting sekali ya. Karena banyak sekali di luar sana teman-teman yang mentalnya itu jatuh dan menghancurkan semua cita-citanya gitu. Cita-citanya menjadi buyar gara-gara tidak kuat dengan mentalitas, dengan kondisi Indonesia saat ini cukup berat sekali, perubahan ya. Jadi semangat terus teman-teman milenial dimanapun berada, jangan patah semangat, jangan bosan-bosan untuk terus meningkatkan soft skill, hard skillnya, dan jangan lupa untuk sering sharing ke teman-temannya supaya ilmu yang kalian dapatkan itu bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Itu saja dari saya. Terima kasih Husna. Terima kasih Sobat Milenial. Baik, terima kasih banyak Kak Ska atas closing statement-nya yang sangat luar biasa. Ini memberikan reminder buat kita semua juga, sahabat milenial, dan buat saya pribadi untuk tetap growing up, untuk tetap improving ourselves, karena lagi-lagi zaman akan terus berubah, tapi jangan sampai lupa bahwa kita adalah agen perubahan itu sendiri. Dan dari kita lah, kaum milenial, bakal tercipta inovasi-inovasi baru, kreativitas baru yang bakal menjadi poin nilai jual yang menjadikan Indonesia menjadi lebih baik, dan tentunya untuk menyongsong Indonesia Emas di tahun 2045 mendatang. Dan hal itu harus kita mulai dari sejak dini, dan kalau belum bisa memulai sejak dini udah terlambat nih. Jangan khawatir teman-teman, kita bisa mulai saat ini juga, sekarang. Oke, itulah tadi podcast kita pada kesempatan kali ini dengan episode berapa nih ya teman-teman. Intinya kita kali ini membahas soal WCAC, We Create Agents of Change, langsung bersama dengan CEO-nya. Dan terima kasih Buska, terima kasih atas kesempatannya. Dan itulah tadi podcast kita, semoga bisa memberikan inspirasi dan insight buat teman-teman semua yang menonton, sahabat milenial dimanapun berada. Tetap saksikan episode-episode menarik lainnya bersama dengan narasumber-narasumber inspiratif lainnya, tetap di LC Podcast. Bareng-bareng yuk. Kalau aku bilang LC Podcast, podcastnya anak milenial kan? Oke. LC Podcast, podcastnya anak milenial. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.